Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dan juga melimpahkan nikmat sehat sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa yang pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-13 dan memasuki hari yang ke-14. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Gerhana merupakan fenomena alam yang terjadi pada saat posisi sejajar benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bumi pada bola langit. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan yang disebut dengan khusuf dan gerhana matahari yang disebut dengan kusuf. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan gerhana matahari terjadi pada siang hari. Fenomena astronomis gerhana bulan total pada malam ini bisa diprediksi akan terjadi pada tanggal 3 Maret 2026. Itu bukan hal peristiwa yang biasa. Peristiwa itu mempunyai signifikansi yang melampaui keindahan visual di langit malam. Peristiwa itu bertepatan dengan fase pertengahan, yaitu posisi di bulan suci Ramadan, tanggal 14. Dalam diskursus astronomi Islam, gerhana bulan adalah indikator absolut yang memvalidasi keakuratan perhitungan awal bulan Qamariyah seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui kalender hijrah global tunggal dalam menetapkan awal bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 18 Februari tahun 2026. Oleh karena itu, gerhana pada pertengahan bulan ini menjadi momentum pembuktian kosmis yang menguji parameter KHGT selaras dengan realitas astronomi yang mutakhir. Bila kita telaah sababul wurud yang melatar belakangi disyaratkannya salat gerhana, nampaklah jelas pesan-pesan spiritual yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah taqala kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala an-nasu kasafatis syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'u. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi peristiwa gerhana matahari, yaitu di hari meninggalnya putra beliau, yaitu Ibrahim. Orang-orang lalu berkata, gerhana matahari itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan akan mengalami gerhana matahari, tidak akan mengalami gerhana matahari disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat gerhana, maka salatlah dan berdoalah kalian kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hadis itu dijelaskan bahwa peristiwa terjadinya gerhana matahari bertepatan dan meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah.
Lalu masyarakat meresponnya dengan mencoba mengkait-kaitkan kedua peristiwa itu dengan kematian Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa gerhana matahari itu merupakan fenomena alam dan itu memang hal yang bisa dikaji secara saintifik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat dari ayat-ayat kekuasaan Allah. Maka apabila keduanya mengalami gerhana, maka sholatlah, karena keduanya mengalami gerhana bukan karena kehidupan atau kematian seseorang. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam kitab suci. Kalau di dalam Al-Quran jumlahnya sekitar 6.236 ayat. Dan ada juga ayat-ayat yang tertulis dalam ciptaannya atau ayat-ayat kauniyah. Dan gerhana matahari atau gerhana bulan pada malam hari ini itu termasuk ayat-ayat kauniyah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dengan hadis itu Rasulullah hendak meluruskan akidah umat Islam bahwa kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, mempercayai sesuatu hanya berdasarkan mitos-mitos saja. Karena banyak ayat Al-Quran yang melarang kita untuk mempercayai mitos-mitos yang diwarisi secara turun-temurun. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kepada apa-apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Meskipun bapak-bapak mereka itu tiada mengetahui sesuatu pun dan tiada pula mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana respon kita dalam menghadapi gerhana itu? Yang pertama, kita harus mengambil manfaat secara ilmiah, karena gerhana akan membentuk kesalehan intelektual kita sehingga memotivasi kita untuk melakukan penelitian di bidang astronomi. Kita nanti bisa memprediksi kapan terjadinya gerhana, di mana, wilayah mana saja, dan berapa lama, dan itu bisa diprediksi secara eksak. Semuanya itu terjadi mengikuti peraturan atau sunnatullah yang tidak mungkin akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita bisa mengambil pelajaran bahwa peristiwa gerhana bisa membentuk kesalehan mental spiritual. Karena dengan gerhana Nabi mengajarkan kepada kita untuk disambut dengan memperbanyak, yaitu dengan sholat gerhana dan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, peristiwa gerhana juga bisa meningkatkan kesalehan sosial, karena dengan sholat gerhana yang dilakukan dengan berjamaah ini akan mendorong silaturahmi dan membentuk kesetiakawanan di antara kita. Karena di samping kita diperintahkan untuk sholat, Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah di saat terjadinya gerhana itu. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa peristiwa gerhana itu bisa membentuk kesalehan manajerial, terutama dalam memanage waktu. Dengan mengetahui kapan terjadi gerhana, di wilayah mana saja, dan berapa lama peristiwanya, itu mengajarkan kita untuk membuat perencanaan yang baik. Apabila kita mau melakukan sesuatu, yang terbaik direncanakan terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan secara disiplin,
sehingga kita nanti tidak termasuk orang yang merugi sebagaimana yang diperingatkan oleh surat Al-Asr. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peristiwa gerhana ini bisa membentuk kesalehan kultural, sebab peristiwa gerhana bisa menyadarkan kita akan pentingnya hidup positif, hidup secara terbuka dan rasional. Nabi memberikan contoh kesalehan kultural sebagaimana kita bisa teladani. Bersamaan dengan peristiwa gerhana matahari itu, pada masa Nabi, peristiwanya berbarengan dengan meninggalnya anak kesayangannya, yaitu Ibrahim. Inilah anak satu-satunya dari baginda Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki. Dan kita tahu di antara istri Nabi yang dibuatkan rumah tersendiri itu hanya untuk Maria Al-Qibtiyah. Nah, oleh karena itu, maka dalam menyambut peristiwa gerhana ini disambut dengan rasional, disambut dengan pikiran yang positif. Jangan coba kita kait-kaitkan dengan sesuatu. Jadi jangan nanti dibayangkan kalau terjadi gerhana maka akan menimbulkan nasib sial, akan menimbulkan panennya yang gagal, akan menimbulkan bencana dan lain sebagainya. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.